Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anindita Ayun Octavia. Saya Natasha Risma Agustin. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Hari ini kami mau bercerita tentang salah satu pertempuran paling keren dan heroik di awal kemerdekaan Indonesia, yaitu pertempuran Ambarawa. Buat kalian yang belum tahu, pertempuran ini terjadi nggak lama setelah kita merdeka. Dan jadi bukti kalau semangat rakyat Indonesia tuh bener-bener nggak bisa dikalahin. Jadi gini ceritanya, setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, harusnya semuanya tenang dong. Tapi ternyata enggak, pasukan sekutu datang ke Indonesia dengan alasan mau melucuti tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang. Masalahnya, di dalam pasukan sekutu itu ada juga Nica, alias orang-orang Belanda yang pingin balik berkuasa di Indonesia. Mereka mulai bebasin tawanan Belanda dan bahkan mengambil alih gedung-gedung pemerintahan. Rakyat dan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR di Jawa Tengah jelas nggak tinggal diam. Mereka marah banget karena ini udah ngelecehin kemerdekaan kita. Pasukan sekutu mulai bikin onar di daerah Ambarawa, dan disinilah cerita heroik itu dimulai. Tanggal 21 November 1945, pecah bentrokan pertama antara rakyat Ambarawa dan sekutu. Pasukan Indonesia dipimpin oleh Letkol Istiman, tapi sayangnya beliau gugur di medan perang. Walau begitu, semangat pejuang kita nggak padam. Kepemimpinan pasukan kemudian diambil alih oleh seorang komandan muda yang gagah dan bijak, yaitu Kolonel Sudirman. Sudirman langsung menyusun strategi jitu yang disebut supit urang, atau dalam bahasa kita menjepit dari dua sisi kayak capit udang. Pasukan TKR menyerang Ambarawa dari dua daerah, yaitu utara dan selatan, biar sekutu nggak punya jalan keluar. Pertempuran berlangsung dari tanggal 12 sampai 15 Desember 1945. 3 hari 3 malam penuh tembakan, ledakan, dan semangat juang yang luar biasa. Akhirnya pada 15 Desember 1945, pasukan Indonesia berhasil mengusir sekutu dari Ambarawa. Rakyat dan TKR bersorak gembira karena ini bukan cuma kemenangan di medan perang, tapi juga kemenangan moral. Dari sinilah Kolonel Sudirman diangkat jadi Panglima Besar TKR, yang kemudian kita kenal sebagai Jenderal Sudirman, pahlawan besar bangsa kita. Untuk mengenang perjuangan ini, pemerintah membangun Monumen Palagan Ambarawa di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dan setiap tanggal 15 Desember kita memperingatinya sebagai Hari Infanteri Nasional. Teman-teman, dari pertempuran Ambarawa kita belajar satu hal penting, yaitu kemenangan bukan cuma soal senjata, tapi soal semangat, persatuan, dan cinta tanah air. Jadi itu dia cerita singkat tapi seru tentang pertempuran Ambarawa. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan share biar makin banyak yang tahu sejarah perjuangan bangsa kita. Sampai ketemu di vlog sejarah berikutnya. Bye-bye. Perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 bukanlah sebuah akhir dari perjuangan bangsa Indonesia. Namun, proklamasi merupakan perjuangan awal yang melahirkan euforia semangat para pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman para penjajah, yang mana melahirkan berbagai peristiwa heroik para pejuang Indonesia di berbagai wilayah.
Salah satu peristiwa heroik yang menandai perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan adalah Pertempuran Ambarawa atau Pertempuran Palagan Ambarawa yang terjadi di wilayah Ambarawa pada tanggal 12 hingga 15 Desember tahun 1945. Pertempuran yang melibatkan tentara Nika, pasukan sekutu, dan para pejuang dengan berbagai serangan ini merupakan rangkaian sejarah peristiwa perjuangan kemerdekaan Indonesia seiring kalahnya Jepang dari sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Ini adalah Monumen Palagan Ambarawa yang terletak di Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah. Monumen yang dibangun pada tahun 1973 ini merupakan sebuah simbol untuk mengenang peristiwa sejarah Pertempuran Palagan Ambarawa pada tanggal 12 hingga 15 Desember tahun 1945. Selain itu, kita bisa menemukan peninggalan-peninggalan pemerintahan Jepang dan Belanda, seperti seragam para tentara Jepang dan Belanda, senjata perang, seragam tentara Indonesia, dan barang bersejarah lainnya. Monumen dengan tinggi lebih dari 5 meter dengan lambang Pancasila yang berlatar belakang bentuk segi 5 ini berdiri 3 patung tentara pejuang dengan memegang senjata yang berupa senapan dan bambu runcing. Gambaran singkat sejarah pertempuran juga bisa dilihat pada relief yang dibuat pada dinding Monumen Palagan Ambarawa. Di ukiran relief pada Monumen Palagan Ambarawa ini menggambarkan situasi pertempuran yang terjadi, yakni pertempuran antara para pejuang Indonesia yang dipimpin oleh Kolonel Sudirman melawan pasukan sekutu pimpinan Brigadir R.J. Battle dalam pertempuran Palagan Ambarawa. Kemerdekaan Indonesia yang masih seumur jagung pada tahun 1945 menuai berbagai tantangan yang sangat luar biasa akibat Perang Dunia Kedua. Para pejuang di berbagai wilayah harus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman para penjajah yang ingin menguasai kembali bumi pertiwi. Pada tanggal 19 Oktober 1945 misalnya, pasukan sekutu yang disebut RAPWI atau Rehabilitation of Allied Prisoner of War and Internees di bawah pimpinan Brigadir R.J. Battle datang ke Ambarawa dengan alasan ingin merehabilitasi tawanan perang. Pasukan sekutu ini datang ke Ambarawa dengan membawa 1 kompi infanteri Yon 2 Kumon, 1 kompi Resimen India Anti-Tank, 1 kompi infanteri Yon 3 Gurkha Rifles, 2 kompi tank cadangan, serta 1 kompi tank Pavo sebagai senjata bantuan. Kedatangan pasukan sekutu di Ambarawa ini pada awalnya disambut baik oleh Gubernur Jawa Tengah Wongsonegoro karena beliau menganggap pasukan sekutu hanya ingin membebaskan tawanan perang di Jawa Tengah. Tidak lama kemudian, pada tanggal 21 Oktober 1945, Gubernur Wongsonegoro melakukan perundingan dengan pasukan sekutu. Hasilnya yakni, pertama, tawanan Indonesia akan dibebaskan oleh Jepang, kedua, tentara Jepang akan dilucuti oleh tentara sekutu, dan yang ketiga, pihak sekutu tidak akan mencampuri kedaulatan dalam negeri. Di saat yang bersamaan dengan kedatangan pasukan sekutu di Ambarawa, para pejuang rakyat Semarang juga sedang mati-matian merebut senjata dari pasukan Jepang. Sebagaimana yang termaktub dalam The British Occupation of Indonesia, ketika rakyat Semarang merebut senjata dari tentara Jepang, terjadi pertempuran antara pejuang rakyat Semarang melawan pasukan Jepang dalam sebuah pertempuran yang dikenal dengan Pertempuran 5 Hari di Semarang.
Namun, karena dianggap sebagai pembebas dari tentara Jepang dalam pertempuran 5 hari di Semarang, selain Gubernur Wongsonegoro, para pejuang juga menyambut baik kedatangan pasukan sekutu. Oleh karena itu, setelah mengambil alih lapangan udara di Semarang dan mendirikan markas, atas izin Gubernur Wongsonegoro, pasukan sekutu diperbolehkan bergerak ke daerah Magelang untuk membebaskan para tawanan interniran. Namun, dalam pelaksanaannya, banyak pelanggaran yang terjadi dan meresahkan masyarakat setempat. Kala itu, para tawanan Belanda yang dibebaskan banyak yang dipersenjatai dan mengenakan seragam militer lengkap, yang kemudian mereka menangkapi dan bahkan menyiksa para pejuang Republik.